Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Rizka, NIM 205097, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang diberikan oleh Bapak di Learning mengenai memahami konsep dasar pendidikan administrasi. Yang pertama yaitu pengertian administrasi. Administrasi yaitu tindakan mengkoordinasi perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang dapat ditata sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Menurut para ahli, Engkoswa mengatakan bahwa administrasi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Persamaannya yaitu pemakaian secara umum administrator dan manajer sama. Perbedaannya yaitu administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga pemerintahan yang mengutamakan kepentingan sosial. Sedangkan manajemen digunakan pada lembaga swasta yang mengutamakan kepentingan komersial. Selanjutnya, perbedaan bos dan pemimpin. Bos memerintah ingin berkuasa menciptakan rasa takut, sedangkan pemimpin yaitu melatih niat baik dan menciptakan kebanggaan. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik. Yang kedua, adanya koordinasi dalam semua usaha. Yang ketiga, penggunaan waktu, tenaga, dan alat secara efektif dan efisien. Yang keempat, partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program. Yang kelima, yaitu memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menghindarkan overlapping fungsi. Selanjutnya, lingkup fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi peningkatan semangat atau motivating. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Selanjutnya, pengertian profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession atau bahasa Latin professus yang mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu, dan ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, yaitu profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis dan bukan pekerjaan manual. Contohnya yaitu pekerjaan staf administrasi tidak termasuk dalam golongan profesi, karena bekerja sebagai staf administrasi dapat berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan pekerjaan staf akuntan merupakan pekerjaan profesi karena membutuhkan pendidikan akuntansi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Ada 5. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya standar dan kaidah moral yang tinggi. Yang ketiga, mengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat izin untuk menjalankan profesi. Dan yang terakhir, dijalankan oleh kaum profesional. Selanjutnya, yaitu persyaratan profesi. Yang pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Yang kedua, melibatkan berbagai keinginan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, tidak hanya sekedar latihan saja. Yang keempat, yaitu membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan. Dan yang selanjutnya, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi, dan terakhir terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini yaitu profesional bagi seorang yang menawarkan jasa atau layanan yang sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Yang selanjutnya profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Selanjutnya profesionalitas, yaitu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugasnya. Baiklah, kesimpulan dari administrasi
yaitu administrasi pendidikan adalah suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yang efektif dan efisien dengan mendayagunakan segala tenaga, sarana dan dana secara optimal, teratur dan relevan. Manajemen pendidikan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.